Tes tes. Dengar suara saya? Halo? Dengar, Pak. Dengar, Oke. Pak. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi, Pak. wabarakatuh. Pagi, Pak. Oke. Untuk hari ini materinya mengenai ini ya, amortisasi pinjaman. Nanti ada prakteknya juga ya. Nanti coba dipraktekkan juga ya. Amortisasi pinjaman. Ada yang ini enggak? Mengenal ini enggak amortisasi? Belum ya? Oke. Ini ya, amortisasi itu dapat diartikan pembayaran hutang yang dilakukan secara berkala dengan jumlah tertentu. Nah, jika suatu hutang akan dibayarkan dengan metode amortisasi, maka rentetan pembayaran yang dibuat akan membentuk anuitas ya. Jadi ada pembayarannya bagaimana. Nah, nilainya itu sama dengan jumlah hutang awal. Nah, akan tetapi di bank konvensional itu ada pengenaan bunga ya, bunga. Nah, biasanya ada beberapa bunga. Nah, sistem bunga itu ada dua. Jadi ada sistem bunga flat atau datar, kemudian sistem bunga efektif. Nah, sistem bunga flat ini, sistem perhitungannya suku bunga yang besarannya mengacu pada pokok utang awal. Kemudian suku bunga ini diterapkan pada kredit konsumsi atau KTA ya, atau kredit tanpa anggunan. Anggunan di sini maksudnya nggak ada jaminan gitu. Misalkan mau beli rumah, pasti ada kalau mengajukan ke bank pasti ada jaminan dulu. Itu bunga flat ya. Nah, dalam sistem bunga flat ini, porsi dan pokok dalam angsuran bulanan akan tetap sama. Itu bunga flat. Jadi rentetan bunga flat ini kebanyakan itu nggak jangka panjang. Nah, sementara berbeda dengan sistem bunga efektif ya. Bunga efektif itu kebalikan dari sistem bunga flat ya. Jadi porsi bunga dihitung berdasarkan pokok utang tersisa. Jadi porsi bunga dan pokok dalam angsuran tiap bulan akan berbeda. Jadi semakin banyak ini ya periode nanti akan kecil ininya si bunganya ini. Nah, sistem bunga ini biasanya diterapkan pada KPR ya. Kalau kalian tahu itu kredit pemilikan rumah atau kredit investasi ya. Kemudian nilai bunga yang dibayar debitur atau yang minjam uang ya, setiap bulan akan semakin mengecil. Nah, karena bunganya yang dibayar mengecil, maka angsuran per bulan akan semakin menurun dari waktu ke waktu. Nah, angsuran bulan kedua lebih kecil daripada angsuran bulan pertama. Begitupun seterusnya. Ini khusus bunganya. Tapi kalau misalkan dilihat dari angsurannya, itu pasti sama. Nah, nanti kita akan membedakan antara yang bunga flat sama bunga efektif. Tuh. Nah, dari sini ada yang tanya kan? Belum pernah nyicil kan? Halo? Dengar suara saya? Dengar, Pak. Pernah ada yang nyicil? Nyicil di bank? Belum pernah? Belum, Pak. Nah, ini sebagai wawasan kalian bahwasanya pertimbangan ya nanti kalau misalkan mau nyicil atau enggaknya ya. Nah, ini beda ya dengan sistem syariah. Karena juga sistem syariah mungkin yang jelas kecil, tapi saya perhitungannya kurang tahu secara detailnya. Nah, nanti ada beberapa rumus Excel ya. Jadi ada fungsi IPMT. Nah, rumus Excel
rumus Excel ini berfungsi untuk mengkalkulasikan bunga pembayaran selama periode waktu tertentu dari sebuah pinjaman atau sebuah investasi yang dibayarkan selama jangka waktu tertentu. Nah, dengan suku bunga yang konstan atau tetap, nah ada beberapa argumen ya digunakan dalam sintaks IPMT ini ya. Jadi ada rate ya, per, N per, ini PV ya, PV itu tipikalnya present value, F ini future value. Itu. Nah, nanti ada tipikalnya ya, ada type ya. Jadi mengacu pada waktu pembayaran apakah dilakukan pada akhir periode, dilambangkan dengan 0, atau dilambangkan dengan nilai 1. Nah, bila nilai dari tipe ini tidak dimasukkan, maka secara otomatis nilainya dianggap 0. Jadi, kalau ini type ini nggak diisi, berarti dianggap 0. Kemudian ada rumus PPMT. Nah, rumus PPMT ini di Excel ya, dapat kita pakai untuk menghitung nilai pokok pembayaran yang diperlukan untuk membayar nilai pinjaman dalam jangka waktu yang ditentukan dengan periode pembayaran yang konstan dan tingkat suku bunga yang konstan. Nah, PPMT ini berbeda dengan yang IPMT ya, nanti aplikasinya agak beda. Nah, akan tapi untuk kontennya atau argumen-argumennya itu hampir sama ya. Ada rate, per, N per, sama PV ya, sama FV, kemudian ada type ini. Nah, apabila kita menghitung IPMT dan PPMT untuk suatu periode yang sama, ya, nanti didapatkan ya jumlah total pembayaran. Jadi gabungan ini IPMT sama PMT nanti munculnya pembayaran total. Itu. Nah, di learning saya masukkan ini ya soal latihan ya. Nanti saya praktekkan ini ya, praktekkan perhitungannya. Kemudian kalian coba mengulang kembali ya. Seperti itu. Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Belum, Pak. Belum ya? Nanti ya IPMT sama PPMT ini ada rumus tertentu ya. Maksudnya itu di sini ada tipikalnya penambahan minus di rumusnya nanti. Nah, kemudian ada PV ya. PV itu present value, jadi nilai sekarang. Kemudian ada FV, itu future value. Beda ya, kalau present value sama future value. Nah, present value itu untuk menghitung saat ini. Kalau future value itu nilai yang akan datang. Jadi misalkan kalian ya, ibaratkan ini karena inflasi ya. Nah, inflasi itu dari bunga sebenarnya. Misalkan di tahun 2000 itu nilai 1 juta itu nggak sama nilainya dengan 1 juta sekarang. Tahun 2020 lah. Itu udah 20 tahun ya. Pasti beda. Kemudian nanti kalian ngerasain bahwasanya nanti beli barang 500.000 saat ini dan 20 tahun yang akan datang itu nanti akan beda. Jadi 500.000 itu nanti misalkan tahun yang 2020 sekarang itu dapat banyak. Nah, sementara yang tahun 2040 itu dapatnya sedikit. Nah, itu. Jadi nilai uang itu semakin rendah
jika dibelikan barang. Seperti itu. Nah, tipikalnya hampir sama ya ini. Ini contoh kasus ya, contoh kasus. Kalau misalnya dimasukkan rumus nanti, misalkan ya, bunganya 6% ya. Nama periode ini tipikalnya 25 ya, 25 tahun. Jumlah pemain ada, nilai yang akan datang, misalkan 1 juta ya. Itu nanti hasilnya akan berbeda di sini. Nah, begitu pun yang future value ya, future value. Jadi kalau misalkan kalian ini ya, nabung secara periode itu 25 tahun kali 12 ya. Berarti 300 bulan secara runtut ya. Nah, bunganya 12% estimasinya. Kalian nabung 3 juta, itu ternyata dapatnya nanti estimasi 5 miliar. Seperti itu. Nah, ada yang tanya kan sebelum saya memasuki praktek? Ada yang tanya kan? Masih belum ada gambaran ya? Oke, saya praktekkan ya. Nah, kelihatan kan? Nah, menurut kalian nanti hasilnya yang bunganya yang paling besar mana? Jawab aja. Flat, bunga flat atau efektif? Mana? Menurut kalian? Halo? Menurut kalian mana yang besar? Flat ya, Pak. Hah? Yang flat. Yang flat. Yang paling besar. Ada yang bunga? Bunga efektif ada nggak? Ada? Ayo. Ada nggak? Ada? Halo, halo? Ada nggak? Nggak ada, Pak. Yang efektif? Ada yang ini? Halo? Oke, saya praktekkan ya. Pertama ya, nanti. Jadi ini IPMT. Ini nanti, sorry, ini PPMT ya. Ini IPMT. Itu nanti digabungkan jadi satu. Oke? Jadinya kayak gini ya. Nanti tipikalnya seperti ini. Sama dengan, kelihatan nggak? Sama dengan Kelihatan, Pak. minus PPMT ya. Nah, ini nanti rate-nya itu berapa? Rate itu di mana? Rate itu bunganya ya. Jadi ini nanti dikunci ya. Kemudian ini disesuaikan dengan ini ya. Titik komanya. Nah, kan tapi ini per tahun ya. Jadi dibuat 12. 12 dari mana? 1 tahun. Ya, bulannya, Pak. Apa? Dari mana? Bulan
tahun. Bulannya ya. Nah, kemudian nanti B17 ya, B17. Terus N-nya itu itu periode ya. N-nya itu periode ini. Nah, itu dijadikan bulan. Nah, berarti kalau 10 tahun berapa bulan totalnya? 120. Nah, 120 ya, berarti kali 12. Itu. Nah, kemudian ya, titik koma, ya, titik koma. Nah, present value-nya itu adalah hutangnya. Hutangnya itu di ini ya, dikunci juga. Kemudian nanti ini future value-nya bilang 0, terus step-nya ini 0. Kemudian ditutup. Jadinya segini. Kemudian ini ditarik ya. Ditarik sampai bulan ke 120. Saya lihat dulu ya. Nah, dari sini pokoknya itu berbeda ya. Berbeda. Pokoknya berbeda. Nah, kemudian nanti kita hitung yang bunga. Bunga itu yang pakai IPMT. Ini minus IPMT. Ya, rate-nya berarti tadi berapa? Rate-nya tadi berapa? Ini ya. Terus perannya berarti ini kurangnya. Perannya yang mana? Partnya yang mana? Halo? Halo? Partnya yang mana? Periode ya? Periode berarti yang bulan ini. Ya. Terus nanti ini ya, ampernya. Dikali 12. Terus present value-nya ini kemudian nanti ini 0. Nah, jadinya berapa nanti? Segini. Nah, kemudian nanti ditarik sampai 120. Nah, kemudian nanti ini tinggal ditambah aja. Nanti hasilnya sama. Nah, sama kan total cicilannya. Nah, tapi yang beda ini pokok sama bunganya. Nah, kemudian ke disam. Nah, sama kan 200 juta. Nah, ini sini total cicilan. Nah, nanti total bayarnya berapa? Total bayarnya itu yang ini. Nah, cicilannya adalah yang ini. Salah satu aja. Nah, total bunganya berapa? 54 juta. Hampir berapa persen nih bunganya? Kalau saya hitung
itu sekitar 27%. Ya, jadi komparasinya itu kalian hutang 200 juta di bank ya, itu sama dengan nanti kalau dibayar jadinya 254 juta. Jadi kalau misalkan ini bunganya 5% per tahun, jadi kalau dibagi ini ya, bagi 12, jadinya berapa ini? 5, 12, 0,42%. Ini termasuk yang kecil ya kalau bunganya segini itu. Nah, di sini paham? Ada yang tanya kan? Ada yang tanya kan? Paham, Pak. Paham ya? Nah, kita beralih ke yang bunga flat. Nah, kalau bunga flat ini nanti hitungnya bukan dari yang pokok sama bunga, tapi langsung ke total bayarnya. Nah, caranya gimana? Jadi, caranya agak beda dengan yang bunga ini ya, bunga efektif ya. Jadi, ini pakai future value. Jadi, seperti ini. Rate-nya I9 ya. Ampernya berarti berapa? Kali ini ya. Terus PMT-nya, ini 10 tahun ini kalau sudah ini ya, sudah tahun ya. PMT-nya 0, present value-nya ini. Jadinya segini. Nah, dari sini ini agak berbeda ya dengan yang apa? Yang ini. Nah, ternyata lebih besar. Kalau dicicil ya, jadi ini dibagi 10 kali 12. Jadinya cicilannya 2,7. Nah, total bunganya nanti ya. Jadi kalau di sini nanti kita pakai ini ya. Kita kunci ini dulu. Nah, kalau dijumlah ini nanti hasilnya sama. Nah, sama ya dengan ini, total bayarnya. Nah, sementara pokoknya itu dari sini. Pokoknya itu dari ini, ya, dibagi ini kali 12. Jadinya segini. Nah, pokoknya ini tetap juga kalau dijumlah ini jadinya segini, 200 juta ya. Sama ya. Nah, kalau bunganya gimana? Bunganya berarti ya dikurangi ini ya. Bunganya berarti sama dengan total cicilan dikurangi pokoknya.
Tuh, jadi kalau di sum segini. Jadi total bunganya berarti 125. Nah, ini persentasenya berapa ini? Saya hitung ya, presentasi bunga sama pokok hutang ya. 62%. Hampir hampir setengahnya lah. Sudah setengah lebih lah, setengah dari pokok hutangnya. Seperti itu. Nah, kalau dilihat di sini ya, bunganya ini semakin lama semakin turun ya ini. Tapi pokoknya itu semakin tinggi. Ya, kalau yang bunga efektif. Itu. Nah, kalau yang bunga flat ini, semuanya flat. Itu. Flat. Nah, mungkin opsi antara yang kredit mobil sama KPR itu agak berbeda. Nah, makanya banyak yang mobil itu, atau kendaraan bermotor ya, ini ya, cicilannya itu nggak sampai 5 tahun lebih lah. Itu. Seperti itu. Nah, makanya kalau misalkan kalau hutang ya, itu bisa juga pakai DP. Istilah DP itu down payment ya, down payment. Berarti misalkan hutangnya 200 juta, oh saya ada DP nih, dijadikan 150 juta, berarti ini berkurang nantinya. Jadi misalkan harga rumah itu 500 juta, saya udah DP 300 juta, jadinya 200 juta. Kalau hitungannya 500 juta ya, ini salah satu. Nah, nanti cicilannya akan gede juga, 5 juta. Itu. Seperti itu. Nah, untuk ketentuan bunga ini mengacu dengan suku bunga ya. Suku bunga yang dikeluarkan BI. Sehingga nanti setiap periode tertentu ini bunganya akan berbeda. Nah, ini sebagai acuan. Karena nanti kalau misalnya yang masa pandemi sekarang nih, bunganya itu diturunkan, sengaja diturunkan, guna untuk menstimulus ini ya, orang kredit. Tipikalnya itu orang ini ya, untuk menstimulus ekonomi. Itu. Seperti itu. Dari sini ada yang tanyakan? Di sini ada yang tanyakan? Ya, ada, Pak. Nah, sekarang udah tahu ya untuk ini ya, simulasi ini. Kalian disuruh Pak Agus kan cari cicilan? Halo? Ya? Halo? Kalian disuruh Pak Agus enggak cari cicilan? Tidak, Pak. Enggak. Masa sih? Belum, Pak. Belum. Bentar. Ya, ini nanti waktunya Pak Agus nanti coba cari cicilannya. Kayak cicilan baik itu di internet atau di brosur ya, brosur. Misalkan KPR itu kan ada itu. Jadi nanti ada kata kuncinya itu bunganya berapa, ya. Bunganya berapa? Entah itu nanti per bulan atau per tahun. Terus pokok hutang. Pokok hutang itu didapat dari harga rumah juga bisa ya. Terus periodenya. Nanti cocokkan apakah sama atau berbeda. Nah, biasanya kalau misalkan ini ya, misalkan 2.121.310 ya. Nah, ini biasanya dibulatkan. Biasanya bulatkan ke atas supaya untung deh. Jadi misalkan jadinya 2.150 itu. Ini agak berbeda sedikit. Itu. Enggak, pembulatannya enggak ke bawah tapi ke atas malah. Itu. Nah, kalau saya sih sarankan ya yang
pedoman yang syariah ya, kalau misalkan muslim. Ya, ini sebagai wawasan kalian aja untuk untuk simulasi kredit itu. Atau juga kalau mau beli barang langsung cash, jadi harga jualnya nggak ini, berbeda. Tuh. Ada yang tanya kan? Ada yang tanya kan? Pokoknya itu apa ya, Pak? Pokok itu ini. Pokok ini pokok utangnya. Ya ini 200 juta ini. Kalian utang bank 200 juta, itu nanti ya dikalikan dengan bunga langsung. Itu. Nah, biasanya kalau bank itu nanti lihatnya gimana sih kalian bisa membayarnya atau enggak. Itu. Misalkan kalian berpenghasilan berapa? 10 juta. Nah, pihak bank ini nggak mau, misalkan kalian mengajukan 200 juta, pihak bank meng-ACC-nya kemungkinan bisa kurang dari 200 juta itu. Itu. Nah, cara mudah ya, makanya kalau misalkan nanti, ini sekarang ini marak dengan pinjaman online kan? Punya KTP nggak kalian? Punya, Pak. Nah, itu KTP-nya jangan dipublis ya. Karena itu ada NIK. Nah, itu kalau misalkan saya punya KTP kalian ya. Nanti NIK-nya itu bisa dibuat untuk ini pinjaman online. Iya, seperti itu. Jadi berhati-hatilah untuk itu. Dan juga nanti ada istilah BI checking namanya, BI checking. BI checking itu nanti ceknya dari NIK juga. Jadi data saya itu NIK, nanti status pekerjaannya apa, itu ada nanti. Nah, nanti kalau misalkan nanti vaksin kan, nanti kan cek NIK-nya, apakah sudah vaksin atau enggaknya. Gitu. Jadi semua data itu integrasi. Itu. Ya, jadi Kalau boleh tahu, Pak, vaksin yang di Poli Batam itu vaksin apa ya, Pak? mau vaksin apa? AstraZeneca biasanya. Biasanya AstraZeneca ya. AstraZeneca. Saya sudah vaksin yang pertama AstraZeneca. Itu. Nanti kalau misal lolos vaksin, nanti disuntik dulu, nanti cek NIK juga. Makanya bawa KTP kan. Itu. Seperti itu. Nah, jelas ya? Nah, kalau misalkan kurang jelas, nanti simak di video saya ya, untuk rekamannya. Ya. Nah, hari ini nanti saya settingkan jam 5 ya. Kalian coba ini lagi di Excel ya, di Excel-nya. Sebelumnya nanti simak video saya dulu. Gitu. Oke? Ya, nanti di upload sebelum jam 5 ya. Gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.